Ya, di sini saya perkenalan dulu, kenalin. Saya Alia Nur Fitri. Saya salah satu alumni dari Universitas 11 April, khususnya dari jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya alhamdulillah sudah mendapatkan pekerjaan dan dapat proyek di PT Astra Internasional Tbk di Jakarta sebagai data engineer dari Agustus tahun lalu sampai sekarang. Sini saya ingin share dulu beberapa pengalaman saya selama kuliah, di mana saat kuliah itu tahun pertama saya aktif banget ikut UKM, bahkan sampai dua, terakhir itu tiga UKM. Terus awal tahun pertama itu kan udah bisa ikutan organisasi yang anggota muda gitu, saya mulai ikutan juga. Terus di tahun kedua saya mulai aktif nih, lebih aktif lagi di UKM dan organisasi buat jadi pengurusnya. Kemudian di tahun ketiga, saya mulai explore diri. Itu tuh di samping saya kuliah dan ikut UKM sama organisasi itu masih jalan gitu. Jadi saya kayak explore diri, ikutin berbagai course dari data, digital marketing, bahkan sampai copywriter. Saya juga kayak karena seneng nulis gitu, jadi ikutan course-course copywriter dan ternyata emang yang apa yang lebih saya pilih itu di bidang data, tetap di ngoding lagi gitu. Nah, di tahun keempat ini antara semester 7 aku ikutan ini MSIB, studi independen tentang big data. Nah, setelah itu dari semester 7 itu tuh studi independennya satu semester. Terus pas semester 8-nya sibuk skripsi, dan sebenarnya skripsi nggak sibuk-sibuk banget karena banyak waktu luangnya. Saya juga banyak explore lagi di situ tentang data, ikutan lagi course-course yang lain di program-program pemerintah lain. Apalagi untuk mahasiswa ini banyak banget privilege-nya, di mana NIM juga identitas mahasiswa itu bisa kita dapetin course gratis gitu. Itu saya mulai-mulai ngelamar pekerjaan dari Februari, April, bahkan sampai terakhir itu Juni, yang sekarang diterima di Astra ini. Prosesnya lumayan lama juga, ada 3 bulan gitu. Pas eh, pas Agustus awal tuh lagi sibuk-sibuknya persiapan untuk sidang skripsi. Saya tiba-tiba terus ke Jakarta. Ya udah gitu, jadi ke Jakarta dulu aja. Abis itu tapi dengan catatan dari Astranya ini tahu juga bahwa aku belum belum sidang skripsi gitu, dan minta izin nanti kalau sidang pulang dulu gitu. Itu sih untuk kenalan singkat dari aku. Mungkin kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang gimana-gimana aku kerja atau nyari kerjanya, ini bisa ntar PC aja gitu ke panitia. Ini untuk hari pertama, kita mulai ke materi ya. Untuk hari pertama sekarang ini, tanggal 20 Mei, kita bakal belajar dulu pengantar analisis data. Terus tools apa aja sih yang akan digunakan untuk analisis data ini. Kemudian yang ketiga, pengolahan data. Nanti di hari kedua, minggu depan, kita lanjut lagi ke pemodelan data, terus bikin visualisasi data berupa dashboard, terus kita bikin juga hasil analisis datanya. Nah, di sini kita mulai dulu. Apa sih data analisis itu? Analisis data itu merupakan proses mengumpulkan, memproses, menganalisis data untuk memperoleh insight yang bermakna dan mendukung pengambilan keputusan. Terus kalian mungkin sering dengar kan antara data analisis dan data analis.
Nah, kalau bedanya sama data analis itu pekerjaan seseorang atau individu yang menganalisis data untuk mendapatkan insight berdasarkan analisisnya itu. Jadi, kalau data analis itu dia orang yang kerja sebagai data analis, kalau data analisis itu data yang dianalisis kayak gitu, guys. Kita lanjut lagi untuk apa sih analisis data ini? Jadi ada beberapa manfaat untuk analisis data ini di berbagai bidang, bisa di eh, terutama di penjualan, kemudian di pendidikan, di pemerintahan. Ini tuh untuk menginformasikan keputusan bisnis. Di sini menginformasikan keputusan bisnis tuh, jadi dalam suatu organisasi dia memiliki beberapa informasi yang nantinya harus dibuat keputusan, tapi berdasarkan data-data yang ada sebelumnya atau biasanya disebut data history. Terus mengidentifikasi tren dan pola dari data itu sendiri, kemudian meningkatkan efisiensi operasionalnya. Misalkan dari suatu organisasi atau perusahaan, dia udah punya nih sebagai pemasarannya tuh kayak gini, misal dari A. Nah, untuk dianalisis data ini, untuk meningkatin atau istilahnya tuh evaluasi gitu, evaluasi dari iklan-iklan atau promosi-promosi yang sebelumnya tuh udah berjalan baik atau belum gitu. Jadi dianalisis datanya biar sebenarnya promosi yang B itu kurang baik gitu. Jadi misalkan kurang ningkatin penjualan juga, jadi kalaupun dihapus juga nggak apa-apa. Atau misal untuk penjualan A lebih tinggi daripada penjualan B, jadi penjualan A lebih dibus lagi gitu. Terus ini ada mendukung prediksi. Nah, ini mendukung prediksi itu lebih ke eh, apa ya, yang tadi itu yang tentang data history. Jadi perusahaan tuh punya data-data sebelumnya yang diolah, kemudian untuk diprediksi di kedepannya nanti misalkan kalau di suatu bank itu ada kumpulan data nasabah ini tentang data nasabah yang meminjam. Di sini tuh nasabah A dan B itu ada ininya, ada apa? Ada riwayat dia baik atau enggak gitu untuk pembayarannya itu. Nah, nanti tuh ada beberapa kolom juga kan di datanya tuh. Nah, nanti diprediksi. Jadi di kemudian hari, kalaupun ada nasabah baru nih, si pola datanya tuh atau kolom-kolomnya tuh isinya hampir sama sama si data A yang baik ini. Nah, jadi prediksinya tuh dia lebih ke baik gitu. Jadi dari banknya sendiri dia memiliki pertimbangan buat nerima nasabah ini atau enggak gitu. Ini kita lanjut lagi ke tools analisis datanya. Sini untuk pemrograman dan analisis statistiknya, nanti kita bisa gunain Google Collaboratory atau Jupyter Notebook. Tapi kalau untuk Jupyter Notebook ini dia harus install aplikasi. Jadi nanti kita prakteknya di Google Colab. Kemudian untuk database dan query ini pakai bahasa SQL. Atau kalau aplikasinya nih bisa pakai The Beaver atau PostgreSQL kayak gitu. Cuma kalau untuk database ini dia kayak yang kalau kalian ngumpulin data dari awal banget gitu, dia bisa disimpan di SQL. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya ada Python dan R. Di sini sebenarnya aku lebih prefer ke Python, soalnya untuk R aku jarang ini juga, kayak pernah belajar sekilas doang gitu. Untuk ETL ini, extract transfer load ini untuk menggunakan Pentaho Data Integration, ini sama aja kayak buat ngumpulin data martnya gitu. Untuk ngumpulin data-data selain di SQL bisa dikumpulin dulu di ETL ini, di extract tuh kayak dia digabungin, misalnya ada beberapa data digabungin jadi satu buat nantinya diolah lagi di Python. Terus ada spreadsheet-nya ini menggunakan Excel atau Google Sheet. Terus untuk tools pengelolaan big data ini lebih ke kalau datanya gede, dia bisa menggunakan Apache Hadoop atau Spark.
Sekarang pun aku untuk kalau kerjaan tuh biasanya pakainya Spark karena dia datanya udah banyak gitu. Kalau buat belajar-belajar gini masih belum pakai Spark sih, soalnya dia kan datanya kayak masih ratusan gitu, ratusan atau ribuan. Kalau untuk Spark dan Hadoop ini dia bisa ngolah data sampai jutaan, bahkan ratusan juta. Nah, di sini apa aja sih proses analisis data tuh? Dia prosesnya tuh dari awal ngumpulin data, kemudian data yang udah dikumpulkan itu, yang udah dikumpulin dari berbagai sumber, terus diolah, kayak yang tadi di Pentaho itu, dia habis itu disatuin lagi di suatu data yang terakhirnya, lalu dibersihin. Dibersihin ini kayak misal ada duplikasi data, ada tipe data yang nggak sesuai, kemudian dia diolah lagi, dibersihin, lalu dieksplorasi datanya. Biasanya untuk eksplorasi data ini dia dibikin visualisasi, tapi yang sederhana gitu di Python-nya. Kemudian ada tahap pemodelan datanya. Untuk pemodelan data ini biasanya biar kita tahu data yang kita olah ini kalau diprediksi atau dimodelkan dia mendapat akurasi berapa persen. Jadi nantinya kalau misalkan ada data baru lagi yang mau diolah, dia nggak perlu di cleansing lagi dari awal karena dia udah ada eh, hasil dari yang sebelumnya ini yang udah dibuat. Jadi tinggal masukin data terus dimodelin aja gitu. Untuk explore insight ini dia sama visualisasi, cuma bentuknya ini berupa dashboard. Dashboardnya tuh bisa interaktif, dia bisa di Tableau ataupun biasanya untuk yang gratis tuh Google Looker atau Google Data Studio. Kemudian yang terakhirnya itu penyampaian hasil analisisnya, kayak buat presentasi ke usernya atau ke pelanggannya itu dipresentasiin gitu, bisa berupa dari eksplorasi insight-nya ini dari dashboard. Nah, sebelumnya, abis ini kita mau praktek ke Python, ke Google Colab-nya itu. Sebelumnya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari materi yang barusan aku sampaikan. Ini ada yang angkat tangan gimana? Tes tes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Teh Alia. Iya, boleh. Eh, Kalau terkait soft skill sama hard skill, apa saja sih yang harus dimiliki oleh si analis data? Terus buat tadi kan Teteh cari informasi terkait big data ataupun course gratisnya di mana gitu. Karena setahu saya Pak Reja gitu biasanya yang gratis itu si informasi terkait materinya itu terbatas. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Oke. Tadi terkait soft skill dan hard skill dari si data analis ini, dia lebih ke kalau hard skill tuh dia yang di sini tadi. Yang di tools-tools ini tuh dia termasuk hard skill-nya harus lebih ke bisa Python dan SQL tuh udah paling minimal banget. Karena untuk Pentaho kayak gini-gini dia bisa belajar beriringan gitu sambil belajar yang lain. Tapi untuk Python dan SQL ini dia harus jadi dasar banget gitu. Kalau untuk soft skill-nya apa ya yang aku rasain sih ini harus teliti aja soalnya apalagi kalau datanya banyak pasti puyeng kan lihat Excel yang baris-baris doang tapi datanya harus ada yang beda misalkan terus kita harus nyari-nyari lagi nih kenapa beda gitu apalagi sepengalaman aku sekarang di kerjaan tuh jadi datanya tuh bukan cuma dari kita tapi ada lagi perbandingan datanya dari user. Jadi ada dua data gitu, data yang dari user sama kita tuh harus sama. Kalau misalkan ada yang beda, kita kan harus nyari tahu ya kenapa bedanya. Terus kalau misalkan ternyata emang beda tuh, kita otak-atik lagi tuh dari skrip-skrip Python-nya itu.
Kayak gitu sih kalau untuk soft skill dan hard skill-nya. Kalau buat yang nyari course-course gratis itu, emangnya kalau 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 gratis tuh kan emang dikit gitu, apa, terbatas materinya. Tapi kalau misalkan kalian daftarnya sebagai mahasiswa, dia tuh banyak ini tahu, banyak banyak program-program dari pemerintah kayak yang MSIB, yang studi independen. Kalau untuk semester awal tuh ikutan studi independen, kayak semester 3 atau semester 5 ikutan studi independen tuh udah worth it banget. Aku juga waktu itu ikutannya di semester 7 masih lumayan lah untuk upgrade gitu satu semester. Dia benar-benar lengkap. Jadi kayak kita tuh berbayar sebenarnya tapi kayak di iniin pemerintah gitu. Jadi kita dapat ilmunya lebih banyak dari yang kalau dapat course gratis gitu. Terus selain dari studi independen juga ada biasanya ini Digitalent tuh dari Kominfo. Ada program Digitalent, gak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Dia biasanya setiap beberapa bulan sekali bukanya. Terus ada tuh beberapa data, sekarang banyak data scientist, data analis kayak gitu-gitu. Jadi bisa cari aja ini apa course dari pemerintah biasanya biar biar lebih apa ya, si materinya tuh lebih lengkap gitu daripada course-course kayak misal kita nemu dari IG kayak bootcamp kayak yang 2 minggu 3 minggu kayak gitu tuh biasanya emang dikit materinya terbatas itu. Pak Reja gimana? Siap teh, terima kasih. Iya sama-sama. Cerahkan. Iya semangat belajarnya. Siapa lagi ada yang lagi yang mau nanya nggak? Kalau nggak kita lanjut ke prakteknya. Kalian buka dulu aja Google Colab. Ntar gimana keluarnya. Ini aku udah bikin sebenarnya tadi. Jadi nanti tinggal di running bareng. Nanti aku kirim datasetnya. Bentar, aku kirim datasetnya. Itu udah aku kirim ya di chat. Bisa kalian unduh dulu. Dikit kok cuma 2,18 MB. Nanti kita buka dari awal. Oh iya, kalau tampilannya dari awal banget tuh kayak gini. Gimana udah diunduh belum datasetnya? Nah, nanti tampilannya kayak gini. Di Google, di collab research.google.com, terus kalian tinggal new notebook. Ya, penuh guys. Ganti dulu email sebentar. Bentar ya, ganti dulu email. Nah, ini. Yang tadi di Google Research itu, nanti kan tampilannya kayak gini. Dia langsung baru ya. Tampilannya kayak tadi, terus nanti muncul kayak gini. Terus kalian bisa masukin dulu datasetnya di ini nih, di sebelah kiri ada files.
Terus ada upload to session storage. Nanti kalau misalkan kalian close, terus misal mau lanjutin lagi, dia harus upload lagi nih ininya, sampel superstar-nya ini. Ini datanya tuh tentang penjualan. Nah, kalau udah ke-upload, kita bisa langsung mulai. Kayak buat bikin dulu judul kayak gini, biar lebih kelihatan rapi. Sini kalian bisa tambahkan teks, di diarahin kursornya ke atas ini, ke tengah. Ada teks, terus double klik dulu aja. Nah, biar sebenarnya ini bisa ngetik langsung. Dataset superstar. Nah, tapi kan ini kayak biasa aja gitu, kayak ntar takutnya ketutup atau gimana. Dia bisa pakai ini, pakai yang panah gini, pakai pagar. Kalau di Word tuh dia ada kayak heading satu, heading 2 gitu. Ini heading satu yang gedenya gini, ini heading 2 yang lebih kecil, ini heading 2, terus ada heading, ini heading 3-nya gini, lebih kecil lagi. Itu. Ini kalau mau di bold, bikin. Nanti kalau ada yang ketinggalan, bilang aja ya. Oh iya, kecepatan. Udah nyampe mana berarti kalian ininya? Gimana guys? Butuh info. Takutnya aku udah maju kemana, kalian masih di upload ininya, filenya. Itu di share di grup kelasnya mungkin filenya. Oh, ininya nggak ada ya di chat Zoom. Aku kirim ke panitia ya ini filenya. Gimana guys? Ketik aja ya kalau misal nggak mau on mic. Udah bisa maju lagi belum ini? Ntar aku izin minum dulu. Gimana? Udah belum ya ini? Biar bisa dilanjut. Halo-halo, kalian bisa aktif di chatnya aja ya kalau misalkan nggak mau on mic. Oh iya, oke ditungguin. Ada yang udah sampai ini nggak? Sampai udah diupload kayak gini? Sampai tampilannya kayak di aku ini. Oke.
Ini buat kodenya ya. Aku share di chat. Ini sebenarnya ini kepakainya nanti di minggu depan kalau kita udah mulai ke modeling. Jadi untuk sekarang hapus dulu aja sambil nunggu upload, sambil aku jelasin. Di sini kita masukin dulu library dari Python-nya. Untuk nge-import pandas ini, di sini ada import pandas as PD ini. Dia nantinya biar pemanggilan pandasnya itu disingkat jadi PD. Terus untuk import nampi ini disingkat jadi NP. Untuk matplotlib, matplotlib, pipplot ini disingkat jadi PLT. Kemudian untuk seaborn-nya disingkat jadi SNS. Di sini untuk Panda sendiri ini dia untuk manipulasi data dan analisis data untuk kita baca data untuk sebenarnya dari baca data kemudian kita bisa cleansingnya itu pakai library Pandas ini. Untuk NumPy ini dia digunakan untuk data-data operasi data numerik kayak untuk perhitungan matematikanya. Kemudian untuk visualisasi data di sini kita import library matplotlib, pplot. Nanti itu kita bikin visualisasi sederhananya dulu kayak bar chart, pie chart, line chart kayak gitu. Untuk Seaborn ini dia masih untuk visualisasinya jadi kayak ini tuh di atasnya si Seaborn ini. Gimana udah beres belum? Nanti ketik lagi di chat aja ya kalau misalkan udah beres. Udah sampai sini. Gerak teh. Mangga. Oke. Waktunya masih lama sih, ini juga nggak terlalu banyak, jadi bisa eh, sambil kalian praktek juga. Kalau udah bilang ya, di chat aja. Hmm. Ini main kayak ini lagi praktek. Ini kan ada ini nih kursornya tuh diarahin ke tengah-tengah sini aja. Atau kalau susah di atas ini ada kode sama teks. Untuk yang import library ini dia di teks, terus ketik aja, ketik kayak gini, pakai pagar. Dia tuh kayak heading satu, heading 2, heading 3 di Microsoft Word. Ini heading satu dia pagarnya cuma satu, ini eh, heading 2 pagarnya dua, kayak gitu. Jadi lebih subbab-subbabnya gitu. Ini untuk ngeboldnya, dia tinggal klik ini aja sih bisa. Tapi kalau diklik juga tetap aja ada bintang dua. Import library, data. Gimana udah belum import library-nya?
Ini sambil running aja. Tinggal klik ini atau misal kalau itu bisa klik Ctrl Enter, dia langsung running. Itu kalau udah checklist. Nanti kalau misalkan ada yang error, kasih tahu aja ya. Gimana, udah sampai mana nih? Hmm, Guys, aktif ini ya, aktif ngechat biar tahu nih dilanjutin atau belum. Paling cepet nih kayaknya, Paris. Udah lanjut lagi ya. Yang lainnya gimana? Ya kalau liatin aja, kita lanjut lagi gitu. Nanti kalau misalkan ketinggalan bisa dilihat lagi ini aja di recordingnya ya. Kita lanjutnya di sini. Ini tuh kalau yang pagar ini buat komen, jadi dia nggak bakal ngaruh ke apa ya, ke codingannya. Ini kita simpen datasetnya itu di variabel df. Nah, untuk PD ini dia ngebacanya pakai library pandas ini yang udah disingkat jadi PD. Jadi di sini kita tulisnya PD. Kalau misalkan di atas kita cuma import pandas aja, berarti di bawah ini kita harus tulis pandas kayak gitu. Ini fungsinya, fungsi dari pandas itu sendiri untuk read CSV. Kalaupun misalkan data kalian tuh ada yang XLXS, terus ada yang JSON, dia beda lagi untuk read datanya, tapi pada umumnya, apalagi buat latihan-latihan kayak gini, rata-rata datanya itu dari file CSV. Di sini, bentar. Di sini bakal beda-beda tiap laptopnya sih, jadi kalian cobain aja. Error nggak kalau pakai ini. Di sini ada fungsinya itu, sampai sini. Ini ngebaca file yang kita upload di sini. Namanya harus sama persis. Kalau misalkan ragu takut typo di sini, tinggal rename file, kemudian copy aja. Habis itu di paste ke sini. Udah, kalau ini tuh dia encoding ini sebenarnya biasanya bisa nih sampai sini aja gini. Tapi gimana laptopnya dia ada yang support encoding. Kalau defaultnya itu dia pakai UTF-8. Tapi karena punya aku nih dia nggak support yang UTF-8 ini, datanya ini, jadi dia ditambahin encoding ISO 8859 ini. Udah. Terus untuk nampilin datanya, ini kan baru baru ngebaca datanya. Terus buat nampilin datanya,
menampilkan data. Kita panggil lagi variabel df ini yang kita buat. Dia bisa, df ini biasanya singkatan dari data frame. Kadang ada yang nulis data, terus df, atau ditulis data frame. Tapi ini karena biar singkat, jadi ditulisnya df. Sini untuk nampilin data itu dia pakai fungsi head. Jadi df head ini. Fungsi head ini dia nampilin kalau enggak kalau dalam kurungnya ini kosong, dia bakal nampilin defaultnya itu 5 baris data pertama. Nah, kayak gini. Ini cuma nampilin 5 baris 0, 1, 2, 3, 4. Di karena dia ngitungnya di array gitu, jadi dari 0, tapi ini 5 baris data. Tapi kalau misalkan kalian nulisnya pengen lihatnya 10 baris data, tinggal ketik aja 10. Dia bakal tampil 10 data. Gitu. Karena biasanya ini buat nampilin data tuh cuma buat lihat sampel, jadi gini aja cukup sebenarnya. Ini kalian bisa lihat dulu datanya. Ini ada kolom row ID, order date, customer, segment. Udah ada yang sampai baca data atau baru itu? Oh, cepet ya sekarang. Oke, ini di kopas apa enggak ya? Oke, lanjut lagi ya. DF add. Kalau udah baca data dan datanya tampil, kita lanjut ke proses pembersihan datanya. Tapi sebelum dibersihin, kita pastinya harus ngecek-ngecek dulu ini datanya kayak gimana gitu. Kita bikin dulu subjudulnya. Data cleansing. Dari data cleansing ini, kita bisa lihat dulu informasi dari data yang kita punya pakai fungsi info. Mengumpulkan informasi data. Nah, di sini muncul semua kolomnya. Ada 21 kolom. Kemudian di sini untuk 00 count ini, dia menghitung berapa banyak kolom yang ada yang terisi gitu. Tapi karena di sini kolomnya itu sama semua, artinya dia tuh nggak ada yang nilainya kosong atau jadi si datanya ini udah keisi semua. Kan ada beberapa data, apalagi data-data kayak survei gitu, pasti ada orang yang kayak, ah yang ini lewat aja, kolom ini lewat, kayak gitu. Semua. Sini untuk tipe datanya, ada row varchar gitu, terus ada float, udah sih ada 3. Setelah kita lihat ininya, kalau misalkan kalian nyobain lagi nanti, terus datanya tuh eh, ada yang kosong, kalian bisa pakai fungsi ini, pakai kode ini, df is null.sum. Kalau misalkan bingung ya lihat dari sininya. Ini is null ini dia buat nampilin atau kayak dari df ini tuh mana aja ya si kolomnya itu ada yang kosong gitu, terus dijumlahin. Ada yang lima, 5 baris nih atau 5 datanya kosong, 5 data ini ada yang iya kosong.
Jadi dia di sini bakal ngubah jadi angka 5 gitu. Oke. Sini juga ada buat ngecek duplikat. Kalau ini tuh biasanya digunain kalau misalkan yang tadi data survei, dia ada apalagi kalau surveinya tuh kayak di Google Form, pasti ada orang yang ngisi 2 kali, ngisi 3 kali kayak gitu, tapi datanya sama. Nah, di sini fungsi dari duplicate ini dia bakal ngefilter data yang duplikat, kemudian dijumlahin biar bisa nantinya kita hapus kayak gitu. Sini 0 kan. Terus ada ini nih buat nampilin statistiknya. Jadi kita sebelum ke pembersihan datanya, kita harus explore explore dulu data data yang kita punya ini, kayak tipe datanya ini udah sesuai atau belum. Kayak ini nih. Contohnya, ini kan ada order date dan ship date. Sebenarnya kalau date itu kan harusnya date time ya, tapi ini objek, jadi nanti kita cleansing, kita bersihin, jadi dari objek ini diubah jadi data time, date time. Soalnya kalau misalkan tetap objek atau tetap string, nantinya semisal kita bikin visualisasi, dia nggak bakal kebaca jadi tanggal gitu, nggak bisa difilter sebagai tanggal. Kecepatan nggak? Udah sampai sini atau kelewat? Oke, ini tadi baru sampai DF head ya. Nah, di sini kita bakal nampilin statistik deskriptifnya. Ini tuh khusus buat kolom numerik kayak tadi di sini yang integer sama float. Jadi kalau yang objek ini dia nggak diajak. Hmm. Ini ada row ID, postal code, sales, quantity, discount, profit kolomnya. Terus ada font-nya. Di sini tuh font-nya ini dia ngejumlahin total baris datanya ada 9.994 sama semua ya. Terus di sini ada remean atau rata-rata dari, misal kita sebenarnya kalau row ID ini dia sebenarnya ID kan, ID harusnya nggak dihitung, tapi karena dia numerik jadi tetap dihitung sama sistemnya. Jadi kita fokus di sales, quantity, diskon sama profit aja. Di sini untuk rata-ratanya si sales ini atau penjualannya itu 229,8 sekian. Untuk kuantitinya 3,7. Ini tuh maksudnya kayak misal kuantiti orang-orang beli barangnya itu ada yang 3, ada yang 2, ada yang 5, tapi rata-ratanya tuh orang belinya tuh 3 gitu. Ini untuk diskonnya rata-rata 0,1. Terus untuk keuntungannya rata-rata 28,6. Di sini ada standar deviation STD. Dia rata-rata tertingginya gitu dihitung dari penjualan, quantity, diskon sama profit. Terus ini untuk minimal dan maksimalnya. Sini ada penjualannya atau kuantitinya, minimalnya orang-orang tuh beli 1, maksimalnya ada yang sampai 14. Terus untuk kuartil ini dia ada 25%, 50%, 75%. Ini bisa kalian kulik lagi. Singkatnya itu dia 25% ini dari kuartil sebuah data tuh dibagi 4. Dia ada kuartil 1, 2, 3. Nah, yang ke satu ini dia kayak misalkan ada data nih, angka-angka 1, 5, 7, 10, kayak ngacak gitu. Dia sistemnya tuh kayak diurutin dulu dari 1 sampai 10.
Nah, yang 25% ini, dia dari 10 ini dibagi 2 dulu, dibagi 4. Yang 20%-nya itu, 25%-nya itu diambil dari yang 1 sampai 2,5 berarti. Jadi dia kayak misal maksimalnya itu 2. Nah, kalau yang 50 ini, dia yang antara pertengahannya, 75 ini yang besarnya gitu. Kayak gitu. Terus, nah kita ngubah yang tadi ya, yang konversi tanggal itu. Ini dikirim di chat. Ini untuk konversi tanggal yang order date dan ship date. Yang asalnya objek, kita ubah jadi date, date time. Di sini pakai library pandas lagi. Terus pakai fungsi to date time. Terus dia ngebaca lagi apa kolomnya. Untuk kosongannya tuh kayak gini. Biar nggak bingung ya, kita mulai dari 0. DF, kita ngebaca dulu data frame punya kita yang tadi, yang di atas itu. Terus, karena kita udah tahu nih kolom apa yang mau kita ubah tipe datanya, kita tulis apa tadi ya? Order date. Di sini pakai kutip, harus banget pakai kutip. Order date. Ini harus sama banget kayak ini, kayak di sini. Order date, ship date. Sini order date. Jadi kalau misalkan DF doang, dia tuh ngebaca semua data. Tapi karena ini kita mau ngubahnya order date doang, jadi kita tulis lagi nih si DF dalam kurung siku order date. Dia tuh jadi kayak ngebaca nama kolom di DF gitu. Ini sama dengan pd pandas dot to date time. Nah, untuk fungsinya tuh dia ditulisnya sebenarnya gini. Kita masukin kolom yang mau diubah jadi date time itu. Itu DF order date. Nah, untuk lebih detailnya tuh kayak gini ya. Terus kalau misalkan awalnya tuh dia gini. Kayak gini bisa, tapi dia cuma berlaku buat di sel ini aja, di kode ini. Kalau dimasukin ke variabel lagi kayak gini, dia kalau di bawah dipanggil-panggil lagi, dia bakal keubah jadi datetime. Tapi kalau kayak gini, nanti ke bawahnya manggil lagi df, dia bakal tetap ngebaca df yang di atas, yang objek, yang tipe datanya masih objek itu. Kayak gitu. Ini order date sama ship date. Terus di running, kalau udah checklist, berarti udah berhasil. Kita bisa cek lagi. Bentar. Kita bisa cek lagi buat infonya. df.info. Nah, sekarang order date sama ship date-nya itu udah date time. Terus, lanjut lagi ya. Udah pada sampai sini belum? Terus ini nih. Sebenarnya ini opsional. Oke, tungguin dari sini. Sebenarnya opsional buat nambahin kolom itu. Tapi karena di sini aku lihat kayak nantinya takutnya kepake buat di apa visualisasi data, karena dia si order date sama ship date ini dia isinya kan dari tanggal gitu. Nantinya kalau di filter per tanggal kayaknya kebanyakan, jadi bakal aku filternya per bulan. Jadi misal Januari 2023 penjualannya berapa, Februari 2023 penjualannya berapa, kayak gitu. Jadi ditambahin kolom bulan.
Gimana, udah sampai sini belum? Aku kirim dulu buat kolom bulannya. Oke, tambahkan kolom baru untuk analisis. Sini buat nambah kolom baru, dia sama kayak tadi. Nambahin dulu apa? Ngebaca dulu DF-nya, data frame-nya, terus nama kolomnya ordermon, ini kolom barunya disimpan di variabel atau di kolom ordermon. Terus dia tuh ngambil dari order date. Data ini date time to periode M. M ini buat monnya. Jadi kalau kalau misal mau ngambil tahunnya aja bisa ditulis Y atau year. Sama kalau bulan tuh mon. Kalau misalkan hari mau buat apa ya, kan udah ada gitu order date. Jadi kalau hari kayaknya nggak usah. Jadi kita masukin M aja. Terus di running. Oke, kalau udah checklist. Kita bisa tampilin lagi. Ini CDF input tuh bisa berapa kali, tapi kalau misalkan udah kebanyakan bisa dihapus-hapus saja. Yang ini juga bisa dihapus. Karena tadi buat ngecek data datetime ini. Nah, di sini ada info yang barunya. Di sini udah ada datetime dan ordermon yang baru periode. Jadi nambah satu kolom. Itu udah sampai sini belum? Oke, lanjut lagi. Hmm, ini ada fungsi buat nampilin distribusi nilai unik dalam semua kolom kategorikal. Jadi kalau tadi yang numerik, di sini ada yang kategorikal atau misalkan yang objek ini. Kalian penasaran nih, kalau ini kan dia kayak nampilin semua kolom kategorikal. Kalau misal kalian penasarannya cuma beberapa kolom doang, bisa dipakai dari sini aja, dari print value ini, dua baris ini. Itu, ini aku kirim dulu. Ini di running. Ini kita simpan di variabel kategorikal column. Kemudian data frame-nya ini dipilih yang tipe datanya. Jadi mana aja yang tipe datanya objek di data frame, kolom yang objek ini dia disimpan di kategorikal columns. Terus kita pakai perulangan for, ini namanya column, di kategorikal column ini dia harus ngeprint value count for column. Jadi disebutin di sini kolomnya kolom apa nih, kayak ini. Jadi kalau yang ini tuh template-nya value count for column tuh yang ini. Terus eh untuk kolom ini dia bakal nampilin tiap kolom yang lagi di apa ya, di running gitu. Ini shipment, ini customer ID. Nah, untuk print yang kedua ini dia dari kolom ini, dari kolom yang ini dia ngehitung value-nya. Jadi apa aja value-value unik yang ada di kolom A dan berapa jumlahnya. Misal kita kalau order ID kan dia pasti banyak ya. Makanya tadi aku bilang kayak kalau kalian butuhnya cuma beberapa kolom doang, misalnya penasaran ship mode-nya nih ada apa aja, jadi bisa dipilih ship mode-nya aja kayak gitu. Di sini ship mode-nya ini dia yang uniknya tuh kolom value nilai standar class, second class, first class, someday. Dia ada cone-nya juga, jadi yang di ship mode ini
isinya tuh ada standar kelas 5.900 kayak gitu. Ntar biar nggak bingung, kayak contohnya ini nih. Di kategori, dia ada furnitur, ada office supply dan ke bawahnya tuh kan pasti banyak, tapi karena datanya banyak, kalian nggak bisa lihat satu-satu, jadi pakai fungsi yang tadi, yang unik ini. Mana kategori? Hmm, ini kategori contohnya. Tadi kan ada office supplies, ada 6.000 data yang isinya tuh orang-orang milih kategori office supplies, terus furnitur, dan teknologi. Kayak gitu kalau buat ini. Ada subkategori, ada produk name-nya juga. Ini produk name-nya karena banyak dia jadi titik-titik ini. Nah, gimana? Udah selesai belum yang ini? Kita lanjut ke data visualisasi. Ke exploratory data analisisnya kalau udah. Oke, bikin dulu teksnya. Oh iya, dua. Exploratory data analisis. Nah, bikin gini, terus ini kita mau lihat penjualan dan profitnya berdasarkan segmen. Atau yang gampang dulu deh, berdasarkan kategori produk biar ada gambaran. Nih, nanti dirapiin lagi ya kodenya. Ini dia menghitung penjualan dan profit berdasarkan kategori produk. Nah, kalau ini karena subjudulnya di heading 3, jadi pagarnya ada 3. Judulnya penjualan dan profit berdasarkan kategori produk. Di sini ada, ini kelihatan nggak ya? Aku baru ngeh lagi. Ini ya. Di sini ada agregasi penjualan dan profit berdasarkan kategori yang tadi, kayak kategori yang ini. Mana kategori tadi? Kategori yang furnitur, teknologi yang itu, sama office. Ini sama office supplies. Di sini gimana ya biar nggak bingung. Tulis lagi aja deh. Kode agregasi penjualan dan profit berdasarkan kategori. Di sini kita bikin dulu variabelnya namanya kategori analisis. Untuk nama variabel nggak boleh spasi. Terus baca data frame-nya di group by berdasarkan kategori di agregat sales. Sales ini yang penjualannya kolom sales, kita pakai kolom sales, terus di sum, kemudian kolom profit, di sum juga. Ini ada pakai fungsi reset index. Ini kategori analisisnya.
variabelnya. Kita running dulu. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Kategorinya tuh ada dan teknologi. Untuk penjualannya, furnitur ini penjualannya tembus sampai 741.900 sekian. Untuk keuntungannya dia 18.451 sekian. Ini untuk office supply-nya sekian, teknologinya sekian. Jadi kalian bisa tahu di tiap kategori itu dia penjualannya apa, terus profitnya berapa. Nah, karena masih angka kayak gini, masih bingung kan, kayak lebih gedean yang mana nih penjualannya sama profitnya tuh apa, untungannya. Jadi ditambahin lagi kodenya itu pakai visualisasi bar chart. Ini kita pakai dulu ini. Di sini langsung sini. Eh, di sini ada PLT. PLT ini ingat kan yang tadi yang library itu, yang matplotlib. Dia manggil library matplotlib. Kemudian figur ini ukuran, untuk ukuran nanti si bar chartnya itu, big size-nya itu dia 6 tuh apa ya, apa gini tuh, yang horizontalnya gitu, ukurannya 6. Untuk vertikalnya dia 3. Nah, di sini SNS bar plot, dia si itu, Seaborn yang di bawahnya matplotlib. Jadi untuk SNS ini dia akan baca bar plotnya, di mana si X-nya ini kategori, kolom kategori, Y-nya itu sales. Kemudian data kategori analisis. Untuk data kategori analisis ini tuh buat di sini nih. Jadi kita pakai dulu sebelum ada ini. Kalau kalian udah copy yang tadi di bawah itu nggak apa-apa. Ini untuk penjelasannya. Di sini untuk apa ya ini, buat kayak warnanya gitu kalau nggak salah. Palet itu dia beda-beda, jadi ada, kalian bisa milih berbagai warna, bisa cari aja template-nya di Google paletnya. Terus ini PLT, titelnya tuh buat judulnya nanti ada penjualan berdasarkan kategori produk. PLT show ini buat nampilin bar chart-nya. Kalau nggak pakai ini, dia nggak bakal muncul visualisasinya. Ini udah kita running. Kenapa nih error? Kategori export. Just a string with data and website. Karena kategorinya. Kayaknya harus tetap dimasukin ini deh, by sales. Sebenarnya kalau ini tuh dia buat ini, buat kalau kalau visualisasinya kayak gini, dia bakal acak-acakan tuh kayak misal furnitur, office sama teknologi tuh kayak furnitur dulu, office dulu, teknologi dulu, nggak disusun. Tapi kalau misalkan pakai fungsi yang ini, kategori analisis short value ini, dia bakal ngurutin mana nih nilai yang lebih besar akan ada di sisi kiri. Jadi kayak menurun gitu bar chartnya nanti. Atau kalau mau naik, dia ininya descending, berarti bukan ascending. Kayak gitu. Jadi ditambahin ini lagi. Udah. Kenapa nih error lagi? Kategori analisis sort by cells. Oh iya, belum running. Nah, udah nih muncul. Penjualan berdasarkan kategori produk. Jadi ini teknologinya lebih tinggi, lebih banyak penjualannya daripada furnitur sama office. Kayak gitu.
gitu. Terus untuk satu lagi ini kan baru yang kategori penjualan ya yang sales. Ini kita pakai yang profit. Yang profit sama aja kodenya, cuma ngubah ini di X kategori ini kan buat patokannya, buat kategori ininya. Nanti Y ini dia buat profit yang dihitung kayak gini. Di sini untuk profitnya, teknologi udah pasti profitnya atau keuntungannya lebih tinggi, office lebih office tengah-tengah, tapi furniturnya lebih dikit. Jadi kalau kalau misalkan kalian udah bikin visualisasi gini, jadi tiap visualisasi itu harus disimpulin. Ini tuh kenapa, ini kenapa, kayak gitu. Jadi kalian bisa aja di tiap visualisasi ditambahin teks. Misal di sini penjualan berdasarkan kategori produk. Penjualan paling tinggi, ini biar ngemudahin kalian kalau misalkan nantinya buat presentasinya atau buat buat presentasinya. Jadi biar nggak perlu analisis lagi, kalian udah menganalisis sambil ngodingnya ini gitu. Penjualan paling tinggi, penjualan paling tinggi adalah kategori penjualan paling tinggi berdasarkan pen, oh iya kan udah ya, penjualan paling tinggi adalah kategori teknologi. Paling tinggi teknologi. Terus yang tengah-tengahnya itu furniture kategori dan office supplies. Kalau ini kan kayak buat kesimpulan, nantinya tuh di akhir kayak yang hasil analisis itu kalian harus nyimpulin lagi. Misalkan kenapa nih office supplies ini dikit penjualannya. Terus kalau misalkan ada yang kayak gini nih, yang tadi si profitnya itu si furnitur tuh kenapa kecil banget profitnya atau keuntungannya gitu. Terus kayak misalkan kira-kira ini tuh furnitur tuh masih berhak dipertahanin atau kayak dihapus aja atau gimana atau dikurangin gitu untuk penjualannya, untuk stoknya gitu. Kayak gitu. Ini untuk bar bar chart. Ini sama aja ya ininya kodenya ya, sama yang dikirim tadi. Terus ada lagi ini selain bar chart, kita bisa lihat penjualan berdasarkan wilayah. Jadi kalau nanti ini kan aku udah bikin ya beberapa exploratory data analisisnya buat visualisasinya. Kalau kalian mau explore lagi per kolomnya itu bisa aja tambah lagi kayak gitu. Ini untuk penjualan berdasarkan wilayah dulu. Penjualan berdasarkan wilayah. Ini udah diimport di atas. Aku kirim di chat. Di sini kayak biasa kita masukin ke variabelnya dulu, bikin dulu variabel region sales atau penjualan per wilayahnya. Terus baca data frame-nya di group by per region, kolom regionnya ini untuk ngitung penjualannya dijumlahin. Di sini kita bakal pakai pie chart untuk penjualannya. Di sini untuk ukurannya bisa diatur-atur. Kalau misal kekecilan atau kegedean bisa diatur aja ini angkanya. Kayak tadi ini lebarnya, ini tingginya. Ini untuk bentuk pie-nya, region sales, dia baca dari variabel atas ini.
kolom salesnya. Untuk ini untuk labelnya nanti di region. Terus ini untuk nanti lingkarannya gitu. Ini untuk warnanya. Paletnya tetap warna viridis kayak gini warnanya ada biru hijau-hijau. Ini untuk panjangnya. Dia panjangnya tuh maksudnya kayak pie chart tuh kan ada yang kayak misal kalau 30% segini, 70% segini kayak gitu ukurannya. Dia ukurannya ngikutin di variabel region sales ini. Ini untuk judulnya, distribusi penjualan, kemudian PLT show. Nah, gini. Kalau misalkan merasa kegedean, ini bisa dikecilin jadi... Nah, nah ini yang tadi line ini, dia untuk ukuran ini, yang ini 29% segini, 21% segini, kayak gitu. Ini untuk distribusi penjualan berdasarkan wilayahnya. Yang paling gede itu di wilayah yang west ini. Itu. Ini untuk bentuk pie chart. Tadi bar chart, pie chart. Kalau kalian mau nambahin kesimpulan, bisa di sini di bawahnya aja bikin kesimpulan. Terus profit bulanan. Nah, ini pakai line chart. Profit bulanan ini yang tadi nambahin kolom itu, dia bisa dipakai untuk bikin profit bulanan kayak gini. Kalau misalkan tadi kan, kalau profit bulanan. Kalau misalkan tadi nggak ada kolom bulan, berarti dia kan harusnya ngambil dari date time, dari tanggal gitu. Sementara kita kayak nggak mungkin kan di line chart tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kayak satu-satu bakal banyak, dari sebulan aja udah 30-an tanggal. Jadi kita ngambil per bulannya, makanya kita bikin kolom bulan. Ini agregasi profit bulanan. Ini kayak biasa bikin dulu variabel monthly baca data frame-nya di grup by berdasarkan kolomnya yang kita ambil itu order date. Soalnya kita bakal ngehitung penjualannya kan, date penjualannya ini, date profitnya. Ambil dari date to period M, terus monthly profit order date, hmm, timestamp. Dia si monthly profit ini ngambil dari variabel atas dengan kolom order date sama dengan monthly profit ini di date time ke timestamp. Dipisahin gitu waktunya. Ini untuk line plotnya, figur atau fixed size ukurannya. Kemudian SNS line plot ini plotnya atau chartnya itu chart line chart pakai library Seaborn. Di sini X-nya kita ngambil order date, Y-nya ngambil dari kolom profit, kemudian data sama dengan monthly profit nih, dia datanya ngambil dari si monthly profit ini. Sebenarnya ini udah sama kayak tadi harusnya. Hmm, ini matter of. Ntar kita coba dulu. Kalau pakai kolom, tadi tuh kolom apa ya? Yang bulan order month. Order month. Oh, nggak bisa. Order month, monthly profit.
harusnya ngambil dari variabel yang tadi ngubah ini DF order mode. Coba dulu error nggak ya? Oh nggak bisa, daytime to step. Ada profit kan? Coba kita ulang lagi di sini. Oke, ini sebenarnya ini kode yang ubah order date jadi order month itu, tapi karena nggak bisa dia baca order month-nya, jadi pakai kode yang ini, dua baris ini. Terus ini profit bulanan, buat di sini titelnya, ini label yang di bawah ini bulan, terus label yang ini total profit. Di sini udah tampil line chartnya, iya line chartnya. Ya ada bulan 1 dari 2014 sampai 2018. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini kan bulan 7 ya, berarti ini Januari, bulan 1, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, kayak gitu dan seterusnya. Ini karena nggak ada angkanya, kita bisa pakaiin angka kayak gini. Mana tadi yang di print? Kayak dia group by. Ini print monthly profit. Ya, banyak kan guys. Kalau per bulan. Hmm, Ini kalau penasaran mau lihat angkanya bisa di print monthly profitnya ini. Tapi kalau kebanyakan dan malah menutupi, udah gini aja. Ini bisa dilihat profitnya tanggal. Oh ini jadi per hari. Monthly profit. Ya bikin lagi. Dia bacanya bukan per bulan ternyata. Nah, tanggalnya doang. Udah gini aja. Nanti kita explore lagi buat nampilin angkanya. Udah ini line chart. Terus ini ada ini bar chart lagi untuk profit bulanan. Untuk penjualan berdasarkan mode pengiriman ada second class, standard class, first class, someday. Nah ini kalau yang tadi kata aku nggak di ascending atau descending tuh dia bakal acak-acakan kayak gini. Itu gimana kalian udah sampai mana ininya? Sebenarnya untuk explore segini cukup, tapi kalau misal masih mau explore lagi, kolom-kolomnya masih bisa, ini masih banyak. Kayaknya untuk prakteknya sampai explore ini dulu, nanti minggu depan kita lanjut pemodelan. Tapi kayaknya untuk minggu depan nanti kan bakal ada tugas. Nah, untuk pemodelan minggu depan kita eh, pakai apa? Pakai dataset yang di tugas itu sampai bikin dashboard. Jadi kalau ini sampai explore data analisis ini juga udah cukup. Kalian tinggal tambahin aja nih kayak gini. Panjang, ada profit bulanan, ada
penjualan dan profit berdasarkan segmen. Kalau ini kan berdasarkan kategori produk yang tadi. Ini berada berdasarkan segmen. Terus penjualan berdasarkan wilayah, profit bulanan. Terus penjualan berdasarkan mode pengiriman. Kalian bisa nyari lagi penjualan atau profit berdasarkan ini nih, berdasarkan country atau berdasarkan, kalau tadi kategori ini ada produk name-nya. Jadi misal tadi kan yang paling besar itu di mana tadi? Yang paling besar itu di teknologi. Nah, kalian penasaran nih teknologi apa yang paling besar penjualannya, produknya. Ini ada lagi subproduknya. Kalian bisa ulik lagi buat explore penjualan berdasarkan subkategori atau berdasarkan produk name-nya. Itu dari aku udah sih untuk explore ini. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang kelewat atau gimana tadi. Berdasarkan segmen. Lewat, bukan kelewat, itu emang dilewat. Biar kalian bisa cobain explore pakai yang ini. Pakai yang bisa pakai bar chart, bisa pakai pie chart, kayak gitu. Jadi tinggal ubah ininya aja, tinggal ubah nama kolomnya. Misalnya ini kan per kategori, kalau per segmen berarti di sini kolomnya itu segmen, kayak gitu. Ini penjualan per kategori. Kalau misalkan profit kategorinya jadi apa, segmen. Eh, salesnya jadi profit, kategorinya jadi segmen gitu. Oh, ngodingnya di HP. Eh, udah sih kalau ini. Nanti kalau ketinggalan, oh, filmnya di HP. Kalau ketinggalan bisa lihat recordingnya aja. Kalau buat nanti aku share ininya, apa ini, apa ini, Google Colab-nya linknya. Bentar ya. Bentar. Keyword copy link. Jadi nanti kalian bisa kopas dari sini. Tinggal disesuaiin. Nanti untuk kan kata panitia nanti dibikin tugas. Aku udah nyiapin satu dataset. Dia tentang apa ya, lupa lagi. Bentar. Oh, tentang kredit data gitu. Data kredit. Nanti kalian bisa explore kayak gini. Dibikin dari read datanya, terus cleansingnya, dicek dulu. Misalkan dia ada yang nilai kosong atau enggak. Kalau misalkan ada nilai kosong harus dihapus, di drop kan. Nanti kalau misalkan karena aku di sini enggak ada nampilin yang drop itu, bisa dicari atau bisa nanyain aja nanti di grup. Nanti panitia mungkin nyampein ke aku. eh Tadi baru yang berdasarkan kategori. Iya, nanti ini ada recordingnya kan, bisa dilanjut ya, karena waktunya udah mepet juga. Jadi yang ketinggalan bisa nonton recordingnya, terus udah aku share juga ini kan collab-nya, bisa tinggal di kopas ke yang notebook kalian. Kayak gitu. Terkait tugas nanti insya Allah aku share besok, dikirim ke panitia, biar nanti minggu depan, Senin depan dibahas. Terus dilanjut sampai bikin dashboard dan hasil analisisnya. Kayak gitu.
Kayak gitu. Gimana dari panitia? Kalau dari aku cukup sekian untuk pemaparan materi hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Baik, Teh Alia, terima kasih sebelumnya. Mungkin dari kami juga dicukupkan nanti untuk penugasan. Nanti mungkin kami share ke peserta ya. Ya, Dan ada informasi tambahan juga, jangan lupa untuk dokumentasi rekan-rekan peserta untuk nantinya di post di IG Story, jangan lupa juga di tag di Hinsip ya. Dikarenakan nanti akan ada door prize juga yang pastinya bermanfaat banget ya bagi kita mahasiswa, jadi jangan dilewatin. Nah, untuk sesi kali ini dicukupkan sekian mungkin ya. Teteh, terima kasih. Semoga sehat sampai pertemuan selanjutnya. amin. Jangan lupa juga untuk kita adain dulu sesi foto ya, Teh ya. Boleh. Oke, aku hitung sampai 3. Mohon untuk on cam dulu seluruhnya. Ditunggu dulu ya. Syifa, Faisal, Atep. Silakan untuk on cam dulu. Kira, Inta, Nisa, Isna, Sarmila. Aku tunggu on cam dulu seluruhnya. Nanti kita bakal adain sesi foto bersama. Udah. 1, 2, 3. Next. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup sekian mungkin ya Teh. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Untuk rekan-rekan dipersiapkan untuk pertemuan di minggu depan selanjutnya ya. Silakan untuk keluar dari room masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Jangan lupa juga tugasnya ya. Ya, bisa dijadiin portofolio. Ya bener Teh. Info loker teh. Bisa ngoding dulu.